Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Dalam video kali ini saya akan coba mereaksi satu buah video dari channelnya Jack Samuel TV, ya, di mana dalam channel ini membahas mengenai tentang demokrasi, yang menyatakan bahwa demokrasi Malaysia dan Indonesia ini jauh berbeda. Bahkan demokrasi di Malaysia ini tertinggal dari Indonesia selama kurang lebih 15 tahun. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa memang demokrasi ini berbeda-beda di tiap-tiap negara. Ada negara yang mengandalkan seperti Indonesia adalah republik, yang mana pemerintahan itu datangnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi ada juga yang negara-negara yang berbentuk kerajaan seperti Malaysia dan juga memang menerapkan sistem demokrasi. Nah, oleh sebab itu maka banyak sekali ketimpangan-ketimpangan, perbedaan-perbedaan antara negara demokrasi yang berdasarkan kepada negara republik yang berdiri sendiri dibanding dengan negara demokrasi yang berdasarkan kepada sistem kerajaan. Dan ini sangat jauh berbeda sekali, walaupun memang arti daripada demokrasi ini adalah pemerintahan yang datangnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi ini sangat berbeda sekali dengan apa yang demokrasi yang terdapat pada negara-negara seperti Malaysia, Inggris, kemudian Australia, negara-negara yang membentuk sistem pemerintahannya dengan status kerajaan. Oke, kita dengarkan dulu ya video dari Jack Samuel TV ini tentang bagaimana para netizen Malaysia yang menyatakan bahwa negaranya tertinggal 15 tahun demokrasinya dari Indonesia. Coba kita lihat bersama-sama. Berbanding demokrasi Malaysia dengan Indonesia, Indonesia lebih maju di mana lepas tahun 98 masa sistem demokrasi Indonesia berkembang, badan kajian untuk politik pun berkembang, di mana Malaysia ni rasa ada 10 ke 15 tahun punya gap di belakang. 15 tahun gap? Ya. Wow. So masa tu Indonesia tu memang banyak kawan yang dalam bidang ni, di mana satu lagi negara besar dia pun banyak pemilu dengan banyak pilihan. Dia ada nasional, ada parlimen, ada governor, pilkada banyak lagi. So Malaysia ni masih ada banyak ruang lagi untuk kita berkembang. Saya tahu kenapa 15 tahun. Kenapa? Kerana pada ketika itulah Suharto jatuh. Ya, betul. Dan kita baru saja reformasi. Ya. Jadi saya selalu sebut politik kita ketinggalan 14 ke 15 tahun daripada Indonesia. Semata-mata kerana itu kita belum pernah menukar rejim yang 60 tahun, dan kita boleh bayangkan tak ada keperluan. Masa itu tak ada keperluan, tak ada marketnya untuk firma guaman seperti kalian. Sekarang ni baru bermula, tambah-tambah dengan kerajaan campuran, lagilah banyak perhitungan yang perlu. Dan kerana itu kita ketinggalan 15 tahun. Kalau tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama lain, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu, tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak Apa perkataan tu? Asimilasi. Dia assimilated, yes. Yes, dekat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama makin teruk, I tengok membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat Nazri, okay, bagi contoh lah, Thailand. Maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh lah. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana. Ya, kat selatan Thailand tu, ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah langsung. Tak salah. Kerajaan Madani ni, kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri
Anak Ibrahim memang betul-betul menyusahkan rakyat. Tak ada satu kebaikan pun yang dia buat. Kau tengoklah tahun ni tak meriah sungguh. Bunga api tak ada, ketupat tak ada, lemang tak ada, rendang tak ada, ayam tak ada, daging tak ada, telur tak ada, minyak tak ada. Semua tak ada. Ramai rakyat merungut. Susah kan? Dengan kerajaan Anwar Ibrahim ni ramai yang merungut. Kau tengok jalan raya, orang tak sanggup nak balik kampung. Duit tak ada, hidup susah. Semuanya susah. Zaman kerajaan Madani ni. Pergi rumah sana, rendang ubi kayu. Pergi rumah sini, sambal ubi kayu, ketupat ubi kayu. Semualah ubi kayu. Sana sini. Nak jumpa daging, ayam, lembu semua dah tak ada. Mahal. Orang mampu makan ubi kayu je. Sambal ubi kayu, rendang ubi kayu, ketupat ubi kayu. Semuanya ubi kayu. Rakyat dah susah, dah tak mampu dah. Yang cakap tu kesian. Sebenarnya jiwa dia kacau. Terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam diam buat kerja. Tengok suami yang di Gaza sana tu kembali bersama isteri dan anak-anaknya. Usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membantu untuk anak-anak yang sedih, isteri yang sedih dapat beraya bersama, kembali bersama, kasih bertaut. Dalam diam Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja. Lepas tu tak ada yang merungut. Ayam tak ada, telur tak ada, minyak tak ada di hari raya. Semuanya ada. Semua mampu. Tengok jalan raya melekat. Nak balik kampung padat, padu, sesak. Tanda ekonomi baik sebenarnya. Tapi apa yang kau nak dustakan? Sebab jiwa kau kacau. Alhamdulillah. Terima kasih. Mampu buat yang terbaik untuk Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam 3 ataupun 4 bulan kebelakangan ni, suhu politik Indonesia memang sangat tinggi. Kenapa dia menjadi jemperemang aku dan kenapa aku mendalami dia adalah kerana dia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia, kan? Demokrasi terbesar di dunia. Aku rasa tak silap aku yang ketiga terbesar di dunia. Nombor 1. Dan yang paling unik, dia banyak kepulauan. Banyak kepulauan. Jadi banyak orang tanya kenapa 14 hari bulan tu adalah hari pilihan raya. Sebenarnya kita by malam tu kita dah tahu, kan, kita dah tahu pergerakan politik kita ke mana, kan, tetapi mereka harus menunggu sebulan. Sebulan sebelum dapat keputusan rasmi. Jadi pemilu kali ini dia ada 5 lah. Dia ada 5 tahap. 5 tahap. Yang pertama sekali, yang paling atas sekali, rakyat kena pilih presiden. Lepas tu nombor 2 adalah calon legislatif lah, ada macam-macam lah untuk menghantar calon ataupun wakil rakyat masing-masing ke parlimen mereka, ke parlimen yang dipanggil DPR di Senayan, iaitu parlimen mereka lah. Calon masing-masing. Dinamik dia sangat berbeza daripada kita, di mana kita selalunya akan ada pertembungan dua kuasa, satu koalisi lawan satu koalisi. Oke, jadi itu saudara ya, satu buah dari video dari Jack Samuel TV yang membahas mengenai Malaysia demokrasinya tertinggal selama kurang lebih 15 tahun dari Indonesia. Apakah memang betul demikian? Nah, sekarang kita akan mengomentari masalah pengertian daripada demokrasi itu sendiri. Nah, demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting, baik ya, secara langsung ataupun ya tidak langsung, ini didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan, ya, yang diberikan secara bebas dari rakyat. Nah, itu salah satu daripada pengertian demokrasi. Nah, kalau kita lihat dari pengertian demokrasi di sini, ada pemerintahan atau bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah itu yang penting, ya, baik langsung maupun tidak langsung, ini diberikan kepada mayoritas oleh rakyat untuk pemerintah. Nah, ini tentunya sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang
sedang dilaksanakan demokrasi di Indonesia dengan Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri, bentuk negara kita sendiri adalah negara republik, di mana memang kita memerintah sendiri, di atas kaki sendiri, membuat aturan-aturan sendiri, mengikuti demokrasi seperti halnya dengan Amerika, dan kita salah satu penganut demokrasi terbesar di dunia. Karena memang mayoritas penduduk kita ini kurang lebih 300 juta dalam 5 kali pemilihan yang harus kita laksanakan dalam satu hari. Baik itu pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, ya, kemudian juga pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, kemudian bupati, dan wali kota. Nah, ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan satu hari. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dilaksanakan di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia demokrasinya hanya mengacu kepada pemilihan Perdana Menteri, di mana memang partai-partai yang masing-masing bersaing untuk memperoleh kedudukan sebagai Perdana Menteri ini, mereka memilih masing-masing wakilnya yang tergabung dalam partai untuk bisa duduk sebagai Perdana Menteri. Nah, akan tetapi ada satu hal yang perlu diingat juga, bahwa di Malaysia ini terdapat satu yang disebut dengan yang di Pertuan Agung. Nah, yang di Pertuan Agung disinilah yang kemudian tidak dipilih oleh masyarakat. Mereka dipilih oleh raja-raja yang terletak di Semenanjung. Jadi 9 raja itu dipilih secara bergiliran untuk menduduki jabatan yang di Pertuan Agung. Ini tentunya yang sangat berbeda sekali dengan di Indonesia, sehingga apa? Kedudukan Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat melalui partai, kebijakannya ini harus mendapat restu, mendapat persetujuan dari yang di Pertuan Agung itu. Nah, oleh sebab itu maka kepentingan-kepentingan ini tentunya banyak, ya. Antara kepentingan yang di Pertuan Agung, kemudian yang kepentingan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri, ini acap kali sering menimbulkan suatu permasalahan. Nah, sehingga apa? Masyarakat Malaysia hanya mengenal pemilihan itu untuk Perdana Menteri saja. Sedangkan di Indonesia, karena kita negara merdeka, kita berdiri sendiri, dan kita harus menentukan pemimpin kita sendiri, juga kita menentukan wakil-wakil kita yang akan duduk di dalam badan-badan legislatif, terutama DPR, kemudian MPR. Jadi itu harus kita pilih juga dalam satu rentan waktu, seperti halnya kemarin itu 1 hari serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi kalau dikatakan Malaysia tertinggal selama kurang lebih 15 tahun dari Indonesia, menurut saya memang ini tidak bakalan sama, dan ini tidak akan sama dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Karena walau bagaimanapun juga, kita semua orang yang duduk menjabat itu harus dipilih oleh masyarakat. Sedangkan di Malaysia ini tidak, ya, terutama posisi dari yang di Pertuan Agung, karena memang mereka diangkat dari raja-raja. Terserah mereka memiliki ilmu pengetahuan atau tidak tentang struktur pemerintahan, bila mana mereka sudah disetujui oleh para raja-raja secara bergiliran, maka otomatis mereka akan menjadi yang namanya yang di Pertuan Agung, artinya atasan dari Perdana Menteri. Nah, dalam hal ini kebijakan-kebijakan untuk mengatur semua kedudukan di dalam negeri, baik itu dari segi ekonomi, hubungan internasional, dan sebagainya, itu dipegang kedudukannya oleh Perdana Menteri. Seperti halnya yang kita lihat di sini ada Anwar Ibrahim. Akan tetapi Anwar Ibrahim pun harus tunduk dan patuh dengan keputusan dari yang di Pertuan Agung, yang raja besar yang dipilih oleh para raja-raja yang ada di Malaysia. Jadi itulah sebabnya kenapa ini berbeda, bukan saja kalau menurut saya tertinggal 15 tahun, bahkan sejak berdirinya Malaysia pun memang sudah beda. Dan kalau kita bandingkan, yang jelas secara otomatis memang akan tertinggal dari Indonesia. Karena Indonesia adalah negara bebas, negara republik. Siapa saja yang mau memimpin Indonesia ini harus melalui pemilihan masyarakat.
Jadi tidak ada yang istilahnya ditunjuk atau berdasarkan kesepakatan. Nah itulah ya kenapa netizen Malaysia kemudian mengomentari yang seolah-olah menyamakan antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi yang berada di Malaysia. Sebetulnya ini semua tidak pernah akan sama, kecuali jika Indonesia dulu mau menjadi negara dominion Belanda, Uni Belanda, ya berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar di Belanda, perjanjian Linggarjati, ya, kemudian perjanjian Renville, kita memang dengan Belanda itu diharuskan untuk menjadi negara Uni Belanda. Nah, kalau kita sudah menjadi negara seperti itu, maka kita akan sama dengan Malaysia. Otomatis demokrasinya juga akan beda, karena di situ nanti ada Perdana Menteri, dan juga karena kita menyatakan merdeka, tentunya ada presiden. Nah, tapi presiden nantinya tidak terlalu bekerja dengan banyak, yang bekerja adalah Perdana Menteri. Sama seperti di Malaysia. Yang di Pertuan Agung itu tidak bekerja terlalu leluasa untuk membentuk satu pemerintahan di Malaysia, tetapi yang bekerja adalah Perdana Menteri. Sedangkan yang dipilih oleh masyarakat cuma Perdana Menteri. Jadi itu saja tanggapan kami dari Gerbang 7 ya, mudah-mudahan ya rekan-rekan semuanya bisa memahami. Bukan berarti Malaysia ini tertinggal 15 tahun, justru Malaysia ini tertinggal sejak berdiri ya, karena memang sistem demokrasinya di Malaysia dengan di Indonesia ini berbeda. Malaysia hanya Perdana Menteri yang dipilih melalui perwakilan-perwakilan partai-partai yang ada di Malaysia. Sedangkan di Indonesia ini dipilih semua yang akan menduduki jabatan penting, dari mulai bupati, wali kota, gubernur, kemudian calon legislatif di DPR, di MPR, dan sampai kepada presiden. Ini adalah semua dipilih oleh masyarakat yang memilih mereka. Jadi pengertian demokrasi di sini adalah pemerintahan yang haknya adalah sama dengan rakyat. Jadi rakyat memiliki hak yang sama ya oleh yang diatur oleh pemerintahan. Tidak ada masyarakat yang tidak sama haknya di dalam demokrasi di Indonesia ini. Jadi itu saja, ya, silakan kalau Anda punya pendapat lain tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.